Kemudian perlu saya sampaikan bahwa terkait dengan tersangka AK, bahwa yang bersangkutan pada akhir tahun 2023, tersangka AK mengikuti seleksi penerimaan calon tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif yang bersifat terbatas di Kementerian Komunikasi Digital, dan hasilnya terhadap tersangka AK dinyatakan tidak lulus. Namun faktanya tersangka AK kemudian dipekerjakan dan diberikan kewenangan untuk mengatur pemblokiran website perjudian online. Pegawai Komdigi yang terlibat kasus judi online kini terungkap. Berapa dalam sebenarnya skandal ini? Pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, yang ditangkap terkait dugaan penyalahgunaan wewenang memblokir situs judi online, sempat mencoba mengelabui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK. Apakah tindakan ini adalah puncak gunung es dari kasus yang lebih besar? Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, mengungkapkan bagaimana para oknum mencoba mengakali sistem dengan melaporkan rekening yang berbeda dari milik kelompoknya. Oknum-oknum Komdigi yang tertangkap juga selama ini ternyata mencoba menyesatkan kami dengan menyembunyikan nomor-nomor rekening kelompok mereka dan mengirimkan nomor-nomor rekening lainnya untuk kami tindak, kata Ivan, Kamis, 7 November 2024. Apakah publik bisa mempercayai Komdigi setelah adanya kasus ini? Ia juga menilai kemungkinan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Aris Setiadi juga sempat terkecoh oleh ulah mereka. Apa tanggapan Anda? Haruskah Komdigi diperiksa lebih mendalam? Meski demikian, PPATK, menurut Ivan, menggunakan berbagai sumber informasi sehingga mayoritas rekening terkait situs judi online yang dikelola pegawai Komdigi yang ditangkap itu dapat diblokir. Intinya, mereka juga coba mengelabui kami dengan menutupi informasi. Tegasnya, dikutip dari Tribun News. Bagaimana seharusnya langkah lanjutan dalam kasus ini agar keadilan ditegakkan? Diberitakan sebelumnya, polisi telah menetapkan 15 orang tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang untuk menutup situs judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komdigi. Apakah Anda menduga ada tokoh lain yang juga terlibat? Dari 15 tersangka tersebut, 11 orang diantaranya merupakan pegawai Komdigi. Di sisi lain, Kementerian Komdigi telah menonaktifkan 11 pegawainya yang ditahan polisi karena terlibat kasus tersebut. Apakah tindakan ini cukup sebagai bukti komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi digital? Menteri Komunikasi dan Digital, Menkomdigi, Mutia Hafid menyebut keputusan tersebut merupakan langkah awal dari komitmen kementeriannya dalam menjaga integritas dan kredibilitas institusi di tengah tantangan peningkatan kejahatan digital. 11 pegawai Komdigi dinonaktifkan setelah pihak kepolisian melakukan penahanan atas dugaan pelanggaran. Kata Mutia dalam keterangannya, Senin, 4 November 2024. Ia menjelaskan, pemberhentian sementara terhadap pegawai yang terlibat perjudian daring dilakukan dalam kurun waktu maksimal 7 hari sejak Polri menerbitkan surat penahanan. Jika terbukti bersalah, tindakan apa yang pantas bagi para pelanggar ini? Kemudian, jika proses hukum mencapai status inkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap, pegawai yang terbukti bersalah akan diberhentikan secara tidak hormat.